Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, kita masih melanjutkan membahas misi ketiga Muhammadiyah, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Kita masih melanjutkan mewujudkan Islam pada aspek akidah. Dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah disebutkan, setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu dan tetap menjauhi serta menolak takhayul, bid'ah, dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menjaga tauhid kita tetap murni, tidak tercampuri dengan syirik. Kita jauhkan syirik itu sejauh-jauhnya. Apa saja yang bisa menjadikan tauhid kita tercemari dengan syirik? Paling tidak ada 3 hal penting yang kita harus jaga, jangan sampai tauhid kita tercemar. Yang pertama adalah harta atau benda. Harta atau benda dapat mempengaruhi atau mencemari tauhid kita apabila memberikan pengaruh sehingga seseorang mengabaikan Allah dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi kalau kemudian ada suatu benda membuat orang mengabaikan Allah, maka benda itu bisa menjadi sumber kesyirikan. Umat para nabi banyak menjadikan benda-benda yang berupa patung, berhala, sehingga dijadikan sebagai ilahnya. Nabiullah Ibrahim dibakar. Karena apa? Karena menghancurkan patung-patung yang mereka sembah. Sehingga mereka berkata, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia Ibrahim dan bantulah ilah-ilah kalian jika kamu benar-benar hendak bertindak. Mereka menyembah patung, menjadikan patung sebagai ilah, sehingga Ibrahim dibakar. Demikian juga umat Nabi Musa menjadikan patung anak sapi sebagai ilah. Umat Nabi Muhammad menjadikan Lata, Uzza, Al-Manah yang berupa patung itu juga sebagai ilah. Benda lain banyak yang dijadikan ilah oleh banyak orang. Yang kedua adalah manusia. Manusia yang menjadi ilah adalah manusia yang memberikan pengaruh, sehingga seseorang mengabaikan Allah dalam berpikir dan bertindak, memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contoh paling ekstrim adalah Fir'aun. Wa qala Fir'aun,
Ya ayyuhal malak ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun berkata, wahai pembesar negeri, aku tidak mengetahui ilah bagi kalian selain aku. Kenapa Fir'aun dijadikan ilah atau merasa dirinya ilah? Karena semua titahnya harus diikuti. Meskipun dia tahu titahnya, perintahnya tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Sekarang banyak orang yang diikuti aturan-aturannya, perintah-perintahnya, kemauan-kemauannya yang berbeda dengan aturan Allah. Maka ketika kita melakukan, kita telah menjadikannya sebagai ilah. Yang ketiga adalah hawa nafsu atau syahwat yang memberikan pengaruh sehingga seseorang mengabaikan Allah dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu banyak manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Kapan hawa nafsu naik peringkat menjadi ilah? Ketika dorongan nafsu dilampiaskan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Maka ketika manusia melampiaskan nafsunya dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah, maka dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Marilah kita jaga diri kita sebaik-baiknya, sehingga tidak ada benda apapun, tidak ada siapapun manusia, dan tidak pula hawa nafsu yang mempengaruhi kita hingga kita mengabaikan Allah. Kita jaga tauhid kita dengan sebaik-baiknya. Dan Allah ya kumajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.